Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Dad, sayang, ucap Sky dan Sandra bersamaan dengan terkejut. Ketiganya tak menyangka akan bertemu di tempat tersebut dengan keadaan yang hampir sama, yaitu memakai kacamata hitam dan sesuatu untuk menutup wajah mereka. "Kenapa bisa?" tanya ketiganya bersamaan, lalu terdiam sembari bersembunyi saat melihat Alana berjalan tidak jauh dari tempat mereka berada. Setelah melihat Alana pergi menjauh, baru ketiganya keluar dari tempat persembunyian dengan saling menatap dalam diam, hingga ketiganya kini berada di sebuah restoran yang berada di pusat perbelanjaan tersebut. Baik Sky, Sandra, dan Dwight tak menyangka mereka sama-sama mengikuti Alana dengan tujuan yang sama pula, yaitu ingin melihat dan melindungi Alana secara langsung, karena bisa saja ketiganya menyuruh seseorang untuk mengikuti dan menjaga Alana, tapi mereka memilih untuk turun tangan langsung karena perasaan yang sama juga, yaitu sama-sama merasa bersalah pada sosok Alana. "Kenapa kita sembunyi-sembunyi seperti ini?" gumam Sandra dengan bingung. "Iya, kenapa kita harus sembunyi? Kau itu masih sah sebagai suami Alana, jadi kau masih berhak atas Alana dan kandungannya. Jadi datangi Alana, bila perlu paksa dia untuk mau tinggal bersamamu. Kau itu seorang Dwight, tidak boleh lemah," sahut Dwight dengan berapi-api, menyemangati putra satu-satunya itu untuk bisa menaklukkan kembali menantunya. "Jadi benar Sky, kau seorang Dwight harus bisa merebut kembali cinta Alana." Sandra mendukung saran dari suaminya. "Iya, Mam dan Dad benar, aku seorang Dwight. Dan yang pasti, aku masih suami Alana dan berhak atas mereka." Sky berdiri dari tempat duduknya dengan penuh semangat, membuat Sandra dan Dwight merasa bangga dengan keberanian putra mereka. Namun belum juga kedua kaki Sky melangkah, pria itu kembali terduduk dengan lemah. "Tapi aku takut Alana melarikan diri jika aku memaksa. Aku tidak mau kehilangan Alana dan calon bayi kami." "Kau benar Sky, dan kau Dwight jangan memberikan saran yang tidak-tidak," ketus Sandra, seakan-akan wanita itu lupa jika tadi mendukung saran dari suaminya. Ketiganya kini terdiam dengan menghela nafas panjang, memikirkan bagaimana caranya agar Alana kembali tanpa membuat wanita itu ketakutan dan melarikan diri. "Aku tahu," pekik Dwight sembari memukul meja dengan keras, membuat Sky dan Sandra terkejut. "Hari ini juga datangi Alana. Kau tidak perlu takut wanita itu pergi melarikan diri. Dad akan membayar banyak orang untuk berjaga di bandara, jadi Alana tidak akan bisa pergi tanpa sepengetahuan kita." "Ide bagus itu," sahut Sandra dengan tersenyum puas. "Kenapa kau tidak melakukan itu kemarin-kemarin? Jadi kita tidak perlu bertindak bodoh seperti ini hanya untuk mengikuti Alana." "Seharusnya kau tanyakan pada putramu yang bodoh itu, kenapa tidak berpikir sepertiku?" "Ya Sky, kenapa?" Sandra terdiam, tidak jadi meneruskan perkataannya saat menyadari sesuatu. "Tunggu dulu, kau bilang akan membayar banyak orang untuk berjaga di bandara. Itu artinya kau masih memiliki banyak uang?" tanyanya penuh selidik. Dwight yang ditanya kini menelan salivanya dengan susah payah karena tanpa disadarinya ia sudah membongkar rahasia keuangannya yang masih memiliki banyak aset. "Sky, Dad harus pergi sekarang. Ada meeting penting setengah jam lagi," ucap Dwight sambil menatap jam yang melingkar di pergelangan tangannya, lalu bergegas pergi sebelum tim audit keuangan yang tidak lain dan tidak bukan istrinya sendiri menyelidiki berapa banyak harta yang masih dimilikinya.
Dwight, tunggu! Sandra ikut beranjak dari tempat tersebut untuk mengejar suaminya, meninggalkan Sky yang kini terduduk seorang diri di meja tersebut. Sky sendiri tidak memperdulikan kedua orang tuanya yang pergi, karena yang ada di pikirannya saat ini hanyalah Alana dan Alana. Kalau dipikir-pikir, kenapa aku seperti orang bodoh jika menghadapi Alana? Gumam Sky pada dirinya sendiri saat menyadari betapa lemahnya ia ketika menghadapi wanita yang dicintainya. Padahal Sky seorang CEO yang memiliki banyak perusahaan selain perusahaan warisan keluarga Dwight. Karena tidak ingin dianggap lemah dan bodoh lagi, Sky pun bergegas pergi dari tempat tersebut sembari menghubungi Eric, orang kepercayaannya yang selama ini bertugas menghandle semua pekerjaan selama ia tidak ada. "Di mana kau?" tanya Sky setelah sambungan ponselnya terhubung. "Tentu saja di kantor, Tuan," jawab Eric dengan menghela nafas panjang karena pertanyaan tidak penting dari atasannya tersebut. Memangnya selain di kantor, di mana lagi? Tidak mungkin ia berada di klub, sedangkan setiap harinya Eric harus lembur untuk mengerjakan semua pekerjaan Sky. Oke, Sky pun menutup sambungan ponselnya setelah tahu di mana keberadaan Eric. Sebenarnya, ia bisa saja langsung memerintahkan Eric mengirim beberapa pengawal pribadi ke tempat Alana untuk membawa wanitanya ke apartemen miliknya. Namun, karena Sky memiliki urusan dengan Eric untuk memenuhi keinginan Aluna, jadi mau tidak mau, Sky menemui orang kepercayaannya tersebut. "Sekarang juga perintahkan beberapa pengawal ke tempat Alana dan bawa wanitaku ke apartemen," perintah Sky pada Eric setelah sampai di ruangannya. "Baik, Tuan, akan aku kerjakan. Ingat, jangan sampai Alana lecet sedikit pun, apalagi terluka. Kerjakan dengan halus." "Baik, Tuan." Eric kembali menganggukkan kepalanya. "Tapi kenapa tidak Tuan sendiri yang membawa Nona Alana? Jika bisa menyuruh orang, kenapa harus turun tangan langsung?" Sky menjawab pertanyaan Eric dengan berbohong, karena alasan sesungguhnya ia tidak bisa membawa Alana sendiri karena Sky takut bertengkar hebat dengan wanitanya. Mengingat betapa keras kepalanya Alana, jadi ia memutuskan untuk menyuruh para pengawal dan tahu beres. "Anda benar. Baiklah, aku permisi, Tuan." Karena Eric akan mengerjakan perintah Tuan Sky dengan segera. "Tunggu dulu." Eric yang hendak pergi kembali duduk di tempatnya semula. "Ada hal penting yang harus kau kerjakan secara langsung." Eric menautkan kedua alisnya dengan raut wajah bertanya-tanya. Tugas penting apa yang harus dikerjakannya secara langsung? "Apa itu?" "Pergilah berkencan dengan adik iparku." "Apa?" Kedua mata Eric sampai terbuka lebar karena terkejut. "Kau tahu Aluna, bukan? Pergilah berkencan dengannya. Aku yang akan mengatur tempat untuk kalian." "Maaf, aku tidak bisa. Tuan tahu sendiri, aku sudah memiliki tunangan," jelas Eric. Sky pun menghela nafasnya dengan kasar. Ia sudah tahu permintaan Aluna yang menginginkan Eric itu tidak mungkin bisa terwujud karena Sky tahu orang kepercayaannya sudah memiliki tunangan dan sebentar lagi akan menikah. Tapi mau bagaimana lagi, Sky sudah terlanjur berjanji pada Aluna untuk mengabulkan keinginannya tersebut. "Aku tidak mau tahu, kau harus mau berkencan dengan Aluna. Salahmu sendiri sudah membuat Aluna jatuh cinta. Tapi aku penasaran bagaimana adik iparku bisa mencintaimu." Karena seingatnya, Aluna hanya beberapa kali bertemu Eric, itu pun saat bersamanya. Eric tetap menolak dengan menggelengkan kepalanya tanpa mau menjawab pertanyaan tuannya. "Aku tidak bisa."
Kau harus bisa. Setidaknya temui dia dan jelaskan pada Aluna kalau kau sudah memiliki tunangan dan akan segera menikah. Beres bukan? Erik pun mau tidak mau menganggukkan kepalanya meskipun dengan berat hati tanpa mau menjelaskan kalau sebenarnya Aluna sudah mengetahui kalau dirinya sudah memiliki tunangan. Tunggu apa lagi? Cepat perintahkan pengawal kita membawa Alana. Baik tuan, Erik bergegas keluar dari ruangan untuk menjalankan perintah tuannya, sembari mengingat wanita yang bernama Aluna. Dia ternyata keras kepala, sama seperti Nona Alana, gumamnya dalam hati. Sementara itu, Skayang masih berada di ruangannya, bergegas pulang ke apartemen untuk mempersiapkan kedatangan Alana. Kau tidak akan pernah bisa lepas lagi dariku, Alana Dwight.